يا ربنا وفؤادنا، يا ربنا وفؤادنا، وامه الذي كان منا، وامه الذي كان منا، وامه الذي كان مثله. يا ربنا وفؤادنا، وامه الذي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asqil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa asqilna ayatina fi lailina wa naharina wa anfiqna billadzina taqaddamu minas solihina warzuqna arzaqahum wa kun lana ma kunta lahum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap malam Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan maghfirahnya, amin. Ya Rabbal alamin. Malam ini temanya semesta melayanimu. Semesta tema apa? Semesta itu berarti selain Allah. Selain Allah melayanimu. Yang enak dilayani apa melayani? Dilayani. Kalau di sini kalimatnya semesta melayanimu, berarti kitanya
dilayani. Kira-kira enak apa enggak? Banget ya Pak ya. Sebelum ke materinya ada satu kalimat yang perlu Bapak pahami. Ya ibna Adam, anallahu la ilaha illa ana. Aqulu li syai'in kun fayakun. Ati'ni aj'alka taqulu li syai'in kun fayakun. Itu nggak ada di situ ya. Sebagai pembuka Bapak nyari nggak ngomong agak. Iya. Jadi Allah memanggil kepada kita berarti, hei anak cucu Adam, ana Allah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Aku berkata lisyai'i, kepada sesuatu cukup dengan kun fayakun. Nah, gitu kan. Jadi kalau Allah mengatakan kun fayakun, ya apapun terjadi. Tapi di sini ada juga kalimat berikutnya. Ati'ni, engkau taatlah kepadaku. Aj'alka. Jadi kalau menurut susunan kalimatnya, apa itu Pak? Oh, kirain listrik. Kirain listrik. Iya, kaget ya. Karena saya pegang mic. Jadi ati'ni itu fi'il amar. Fa'ilnya anta. Engkau taatlah kepadaku. Aj'alka. Niscaya aku jadikan engkau. Itu namanya jawab amar. Engkau taatlah kepadaku, niscaya aku jadikan engkau takulu. Engkau akan bisa mengatakan lisyai'in kepada sesuatu kun fayakun. Nyambung Pak. Makanya jangan aneh ketika Bapak lihat film ya, nah, Bapak nggak ketemu Sunan Kalijaga, ya kan Pak? Pernah Bapak lihat film Sunan Kalijaga? Pernah ya? Nah, Sunan Kalijaga itu lagi di pinggir jalan. Terus ada orang kaya yang pelit bawa beras satu dokar, ya, satu kereta. Terus ditanya bawa apa itu? Terus orang kaya yang pelitnya jawabnya bawa pasir. Itu kan Pak? Bawa pasir. Terus Sunan Kalijaga itu ngomong sesuai dengan ucapan dia kun fayakun. Nyampe rumah pas dibongkar pasir Pak. Dan di gudangnya semua berasnya menjadi pasir. Nyambung Pak. Luar biasa. Kalau yang model kayak gitu milik Bapak itu kira-kira kalau makom Bapak sudah begitu, kira-kira ngambilin daun pengen dijadiin apa Pak? Langsung jadiin duit ya Pak ya. Pegang batu ya pengen jadi kenyataan nggak Pak? Kalau makomnya sudah nyampe kenyataan, karena di sini Allah menyebutnya ati'ni, engkau taatlah kepadaku, aj'alka, niscaya aku jadikan engkau takulu li syai'in. Apabila engkau mengatakan kepada sesuatu cukup kun fayakun. Ya pengen lah begitu Pak. Saya juga pengen. Iya. Terus langkah pertamanya apa dulu Ustaz? Nah itu kan berarti harus dididik dulu nafsu. Model kita yang nafsunya belum terdidik ya sembarangan ngambil sendal jadiin emas. Wah Bapak, kira-kira itu rumahnya emas semua. Kenapa? Semua keluar dari nafsunya. Sedangkan manusia tidak bisa keluar dari nafsu. Manusia nggak bisa terpisah dari nafsu.
Nggak bisa terpisah dari nafsunya. Nah, manusia beserta dengan nafsunya. Nafsu itu seperti kuda liar. Masih ingat? Harus dididik. Harus dididik. Kalau nafsu bisa dididik, maka nafsu itu akan mampu mengantarkan pemiliknya ke tempat tujuan. Ya, nah, makanya kita coba buka bagaimana caranya agar semesta melayanimu gitu. Sepertinya enak, gitu kan Pak ya? Di bawah dagang ya enak Pak Haji. Cukup dengan senyum, semua pelanggan datang. Yang didatangkan pelanggan yang baik. Itu. Siapa kita nanti? Siap ya? Dan jadi wali. Nah, nggak bisa 24 karat kayak Sunan Kalijaga ya, kita cukup berapa karat? Yang penting ada karat ya kan gitu Pak, biar kelihatan kuning. Nah, apa langkah pertama yang harus kita lakukan ketika ingin sekali semesta itu melayani? Ingat, semesta itu selain Allah. Istri kita semesta bukan Pak? Semesta. Berarti cemberutin aja apa dilayani? Kadang-kadang melayani, kadang-kadang cemberut, malah banyak taat. Ya, kun fayakun, tapi harus tahu caranya. Dompet juga ya kadang begitu. Ya, dompet itu melayani kita apa kita yang melayani dompet? Gitu Pak kira-kira ya Pak ya. Semesta melayani, ini luar biasa. Bapak turun setelah judul laisa kullu ma fihi maslahatun lakum yutliukum alaihi. Jadi pertama kali yang Bapak harus paham itu laisa kullu ma, tidak semua sesuatu yang fihi di dalamnya terdapat maslahatun, kemaslahatan, lakum bagi kalian yutliukum alaihi. Allah tampilkan kepada kalian sesuatu yang cocok. Gitu. Dagang itu cocoknya untung apa rugi, Pak? Cocoknya untung. Kadang-kadang Allah tampilkan ketidakuntungannya. Gitu, Pak. Jadi tidak semua yang di dalamnya terdapat kebaikan, terdapat kemaslahatan itu Allah tampilkannya cocok. Itu yang harus Bapak sadari. Ya, berarti kita diajarkan untuk tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Itu. Apapun yang Allah hadirkan kepada kita, kita harus terima bahwa itu terbaik buat kita. Itu langkah pertama. Dan Bapak bisa merasakan itu ketika kita sudah mampu mendidik nafsu yang kedua. Itu. Yang kedua itu nafsu apa? Nafsu lawang. Pertama itu amarah. Iya, pertama nafsu amarah. Gimana cara mendidik nafsu amarah? Sedikit makan, sedikit tidur. Itu pertamanya Pak. Banyakin ibadah sunnahnya dan banyakin zikirnya. Itu cara mendidik nafsu yang pertama. Nafsu amarah. Dijamin kalau Bapak melakukan dua hal ini, hidup Bapak nggak pernah ketemu yang tidak cocok. Karena merasa cocok. Jadi tidak ada marah. Nah, itu Pak. Jadi lakukan sedikit makan, sedikit tidur, perbanyak ibadah sunnah, dan perbanyak zikir. Itu yang pertama. Kalau ini Bapak sudah menjalani, maka Allah naikkan. Bapak mampu bisa mendidik nafsu yang kedua. Apa itu nafsu yang kedua? Pertama adalah muraqabah. Hidupnya merasa diawasi oleh Allah. Siapa yang merasa diawasi oleh Allah? Innallaha
ma'as sabiri. Orang yang sabar itu hidupnya selalu bersama Allah, berarti mengawasi, kita merasa diawasi. Gitu, Pak. Itu namanya muraqabah. Jadi muraqabah itu realisasinya ada di kesadaran. Allah selalu dengan orang yang sabar. Gitu. Nah, orang kalau sudah bisa sabar, maka Allah naikkan. Ada muhasabah. Gitu, Pak. Apa? Mampu melihat diri, mampu melihat kesalahan sendiri. Dan kapan waktunya? Ketika sebelum Bapak tidur malam. Jadi ketika mau tidur malam itu terbayang perbuatan pagi hari sampai malam hari. Oh, saya punya kesalahan 2 hari ini. Ya, maka Bapak akan melakukan sanksi. Jadi sebelum tidur Bapak akan membayar sanksi kesalahan kita. Waktu di pagi sampai sore. Sanksinya apa Ustaz? Ya terserah Bapak. Apa nanti Bapak baca istighfar 100 kali, apa Bapak pagi-pagi akan sedekah subuh, atau Bapak mau baca Quran 2 ayat. Pokoknya kulhu aja 2 lembar. Ya, atau 2 halaman. Maksud 2 ayat. 2 ayat nanti enteng terus melakukan pelanggaran. Itu namanya muhasabah. Kalau sudah ketahuan, muhasabah itu ibarat kertas sudah putih. Kertas sudah putih. Jadi ketika ada titik hitam terlihat jelas. Tadi sanksi. Nah, kalau 3 sudah ada pada diri kita, maka Allah kelompokkan kita min ibadikas sholihin. Maka kita akan dikelompokkan dengan orang-orang soleh. Kalau ke pengajian belum ustaznya wassalamualaikum mas, dengerin aja gitu. Betah. Karena Bapak satu frekuensi. Itu namanya min ibadikas. Baru Bapak naik ke nafsu yang ketiga, mulhamah. Kalau yang pertama sudah amaroh, lawamah sudah, maka Allah naikkan. Jadi yang menaikkan itu Allah, bukan kita. Maka kita akan bisa membersihkan diri. Namanya tazkiyah. Maka mampu membersihkan diri. Yang baik boleh masuk, yang tidak baik akan keluar. Itu namanya tazkiyah. Orang kalau sudah bisa tazkiyah, itu satu tanda orang itu di dalam hatinya punya bawang. Apa itu bawang? Satpam. Penjaga hati. Jadi Bapak dikasih penjaga hati oleh Allah. Karena hati itu pintunya satu, Pak. Kalau yang baik yang masuk, yang buruk keluar. Kalau yang buruk yang masuk, yang baik keluar. Maka harus diberi satpam, yaitu bawang. Siapa orang yang dikasih penjaga hati oleh Allah? Ketika orang itu melakukan 3 hal. Yang pertama, sudah mampu keluar dari diri. Keluar dari diri sendiri. Gimana caranya Ustaz keluar dari diri sendiri? Dalam diri kita itu ada 2 sikap. Pertama adalah mukhalafatun. Sikap berbeda dengan kemauan Allah. Berarti cara keluarnya gimana? Cocok, sesuai dengan kemauan Allah. Itu namanya keluar. Malam hari itu cocoknya kita itu tidur apa tahajud? Tidur, ya berarti belum bisa keluar. Tidur, ya udah umur-umur segini teh tidur, ya nggak pantas Pak. Umur segini mah pantasnya malam-malam teh bangun, istri tidur, anak-anak tidur, bapak bangun kelas. Jadi pantas nggak Pak? Sama-sama sare. Ini namanya keluarga bobo. Satu keluarga teh bobo semua. Istiqomah lah. Nah, itu Pak. Belajar keluar. Pertama dari apa tadi? Mukhalafat. Yang kedua munazaatun. Munazaatun itu menentang. Manusia senang menentang.
Siapa di sini yang pengen diatur-atur terus? Nggak ada, malah pengennya ngatur. Itulah manusia. Keluar dari munajatun. Gimana caranya? Rela diatur oleh Allah. Keluar berarti, Pak. Satu. Kemudian yang kedua, inazil. Inazil itu belajar melepas. Anmil kita dari kepemilikan. Jadi belajar melepas dari sifat kepemilikan kita. Rumah punya siapa, Pak? Rumah punya siapa? Rumah. Nah, gitu kan? Istri punya siapa, Pak? Anak punya siapa? Nah, semuanya kita akui milikku. Sekarang belajar melepas. Apa yang dimaksud belajar melepas? Bukan dijual. Bukan. Belajar melepas itu ketika diambil sama pemiliknya, nggak boleh nangis. Karena yang ngambil pemiliknya yang punya. Nah, istri bapak yang punya siapa? Allah. Benar. Gitu. Gitu. Jadi kalau diambil sama orang, nah iya harus mempertahankan. Tapi kalau diambil sama yang empunya, nah itu baru nggak boleh mempertahankan. Kalau orang kan bukan pemiliknya, Pak. Iya kan? Nah, itu. Nyambung, Pak. Gitu, Pak. Wah, yang ketiganya walid al-kulla, berserah diri semuanya ilallah, kepada, serahkan semua urusan kita kepada Allah. Nanti saya jelaskan. Jadi 3 hal ketika ada pada diri kita, maka Allah beri hadiah, yaitu bawab. Apa bawab tadi, Pak? Penjaga hati. Nah, orang kalau sudah dikasih bawab oleh Allah, maka yang ada di dalam hatinya itu sifat baik, Pak. Sifat baik. Ya. Nah, baru yang kedua, tasfiyah. Kalau sudah baik, sifat baik yang ada dalam diri kita, maka kelihatan debu-debu hati. Sholat saya sepertinya belum ikhlas. Kelihatan dielak. Sodako saya kayaknya belum ikhlas, dielak. Kayaknya masih ada riaknya, dielak. Karena kelihatan debunya. Itu namanya tasfiyah. Nah, kalau sudah tasfiyah, baru mukhalafatul hawa. Perilakunya selalu bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Tuh, gitu, Pak. Jadi kalau dikasih kun fayakun, kira-kira benar apa seenaknya sendiri, Pak? Iya kan? Karena sudah bukan lagi dari nafsu. Yang muncul keinginan itu dari hati. Gitu. Nyambung. Makanya waktu awal-awal saya menjelaskan ke Bapak, meminta itu boleh apa tidak? Meminta itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Meminta itu tanda kurang. Termasuk minta kepada Allah. Berarti merasa kurang. Itu muncul dari nafsunya. Tapi kalau sudah mendidik nafsu yang ketiga, maka meminta kepada Allah itu boleh. Kenapa? Karena munculnya bukan lagi dari nafsu, tetapi dari hati. Nyambung, kan? Nah, ya kalau model kita itu sudah minta dari hati apa dari nafsu, Pak? Nah, itu dia. Terus apa cirinya, Ustaz? Nah, nanti ada. Ya, ciri orang yang meminta kepada Allah itu dari nafsunya itu apa cirinya? Nanti pembahasan berikutnya ya, Pak, ya. Ini nggak kelar. Nah, gitu. Nyambung, Pak? Nanti saya jelaskan lagi. Jadi meminta boleh tidak? Boleh ketika permintaan itu muncul dari hati, bukan dari dorongan nafsu, tapi harus memenuhi syarat, yaitu sudah mampu mendidik nafsu yang ketiga. Karena dia perilakunya sudah berbeda dengan nafsu. Makanya orang yang sudah perilakunya berbeda dengan nafsu, Allah kasih hadiah yang keempat, yaitu musyahadah. Apa itu musyahadah? Setiap kejadian yang menimpa pada dirinya, dia mampu melihat intinya, mampu melihat
hakikatnya, mampu melihat esensinya. Pulang ngaji kejedot pintu. Bukan nyalahin pintu, kurang lebar ini pintu. Enggak. Tetapi Bapak mampu melihat. Begitu kejedot, rasa sakitnya ada. Begitu Bapak melihat mau keluar dari masjid, lihat sendal Bapak di atas sendal orang lain. Oh, saya mendolimi sendal orang lain. Kebetulan orang lainnya itu sendal yang disayang. Di atas sendal orang lain. Zalim nggak kira-kira? Sampai ke situ. Itu namanya musyahadah. Ya besok ini harus dilebarin pintu, nah kurang lebar, saya kejedot, ya enggak gitu. Tapi pas begitu keluar, saya mendolimi teman sendiri. Nah, gitu. Nyambung, Pak. Ada nggak model kayak gitu kira-kira? Pasti ada, Pak. Ya, pasti ada. Kita mau masuk aja sendalnya sembarangan aja, Pak ya. Mau nginjak orang, mau enggak. Mending sendal kitanya enggak habis nginjak tai otot. Kalau habis nginjak tai otot, yang jadi korban, sendal. Setuju, Pak? Jadi yang pertama, laisa kullu ma fihi maslahatun lakum yutliukum alaihi. Tidak semua sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan bagi kalian, Allah menampilkan untuk kalian cocok. Enggak. Apa yang bisa begitu? Orang yang sudah mampu mendidik nafsu yang nomor 3. Karena dia musyahadah. Bisa melihat kejadian yang terjadi pada dirinya, melihat intinya. Gitu, Pak. Makanya orang model kayak gini doyan marah gak kira? Enggak, Pak. Anak nakal, enggak marah. Mirip saya. Gitu. Enggak langsung kok belum. Enggak ingat bahwa dulu seumur itu Bapak nyambung, Pak. Jadi kalau anak kita nakal ya cerminan orang tuanya. Kalau enggak saya ya ibunya anak. Nyambung nggak, Pak? Mau dimarahin. Bapak kayak nggak setuju, Pak. Setuju? Itu yang terjadi. Jadi kalau anak kita nakal, itu jangan lari ke orang lain. Mirip saya. Gitu. Terus gimana? Doain. Doa. Ya. Bisa jadi penampilan anak nakal itu tidak mesti dalamnya nakal. Betul, Pak? Nggak mesti dalamnya nakal. Laisa kullu ma fihi maslahatun lakum yutliukum alaihi. Nggak mesti Allah tampilkan cocok. Padahal dia akan menjadi anak yang sukses, yang nanti di masa tuanya, di masa dewasanya, dia akan membuat nama Bapak. Ya, Pak, kita nggak tahu kan? Itu hanya doa. Sudah tidak ada marah. Belajar cocok dengan yang tidak cocok. Bisa, Pak. Punya temen doyan ngobrol, Bapak enak dengerin aja. Kan ada orang kalau ngobrol monopoli ya, Pak. Dia aja yang ngomong, Bapak mah iya. Anggut terus. Enakan Bapak, nggak capek. Iya kan, Pak? Tapi kita kadang-kadang gregetan juga ya, pengen ikut ngomong. Enak. Nanti kalau udah capek tinggal bilang, udah ngomongnya. Gitu. Innal anna bukan innal. Annal ibadata tul ilmi. Bawahnya. Bahwasanya ibadah itu adalah samrotul ilmi. Buah ilmu. Tahu buah? Akankah terjadi buah tanpa pohon? Nggak mungkin. Jadi kalau Bapak ibadah itu harus dengan ilmu. Ngaji gitu. Walaupun nggak paham bukan urusan. Bukan urusan. Yang penting ada pohonnya. Nanti berbuah. Walaupun ada pohon yang tidak berbuah. Tapi tidak mungkin ada buah, tidak ada pohon.
Nyambung banget. Jadi ibadah itu adalah buah dari ilmu. Bapak bisa sholat, Bapak bisa sodako, Bapak bisa tulus, Bapak bisa tidak marahin anak. Itu karena ada ilmu. Apa ilmunya tadi? Tidak semua sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan, Allah tampilkan yang cocok. Itu kan ilmu, Pak. Nah, begitu nyampe rumah Bapak ketemu yang nggak cocok, karena sudah dapat ilmunya, jadi ibadah. Aku nggak gitu. Nyambung. Wafaidat, wafaidatul umuri, umri. Makanya ain, kalau pakai alif jadinya urusan, tapi kalau pakai ain umur. Jadi ibadah itu, ini namanya khobar kedua. Jadi ibadah itu adalah faidah dari umur. Ngerti maksudnya, Pak? Manusia itu kan dibatasi umurnya, Pak. Bener, Pak? Dibatasi umurnya. Siapa yang berfaedah? Orang yang di dalam umurnya bisa melakukan ibadah. Sama kita dikasih modal oleh Allah 24 jam sehari. Bener, Pak? Tapi ada yang bisa duha, ada yang nggak bisa. Bener, Pak? Ada yang bisa sodako, ada yang nggak bisa. Ada yang bisa hadir di pengajian, ada yang tidak bisa. Padahal sama-sama 24 jam. Itu, Pak. Makanya orang ketika dikasih umur oleh Allah bisa ibadah, betul-betul bermanfaat umurnya. Nyambung, Pak. Ada yang 24 jam nggak ada sama sekali unsur ibadahnya, Pak. Caturan, kalau nggak catur mancing. Mancing itu nggak 1 jam. Seharian. Coba kalau ngaji seharian kira-kira. Betah tuh. Tapi bukan saya yang larang mancing, orang mancing kok hobi ya, Pak ya. Tapi harus ingat, itu yang nyambung. Saya pernah cerita ke Bapak kan kemarin. Saya lagi ngisi pengajian subuh. Ada kakek sama nenek berdua gandengan tangan pakai training. Berarti lagi jogging, Pak. Saya sering lihat si bapak itu begitu setianya sama istrinya gitu. Bolak-balik itu, Pak, di depan masjid lagi jalan pengen sehat. Bagus, Pak. Bagus. Tapi kenapa enggak suruh datang di pengajian dulu gitu? Akan lebih bagus kalau dua-duanya ngaji dulu, begitu ngaji selesai baru bener, Pak. Sehat jasmani dan rohani. Itu, Pak. Saya lihat salut itu. Saya sering lihat itu. Jalan berdua itu. Pakai sepatu, pakai training. Istrinya juga gitu. Pakai training, pakai sepatu. Tapi belum pernah lihat dia naik. Disayang gitu maksudnya ya, Pak ya. Nyambung banget. Jadi ngegoes boleh tuh. Ngegoes boleh, tapi ikut pengajian dulu gitu kan, Pak. Jangan melupakan. Jadi faidah umur. Wahasilul abidil aqwiyai. Dan ibadah itu adalah pencapaian seorang hamba yang kuat. Gitu, Pak. Jadi ibadah itu pencapaian seorang abid yang kuat. Seorang hamba yang kuat. Maksudnya kuat apa, Pak? Mampu melawan hawa nafsu. Saya yakin Bapak bisa duduk di sini itu berjuang, Pak. Ya kan? Antara ngopi di rumah sama ngopi di masjid. Iya, ya, Pak ya. Nah, itu hasil perjuangan. Nah, terus yang terakhir, wa bidoatul aulia. Bidoah itu artinya komoditas. Komoditas itu namanya, Pak. Kayaknya ngomong komoditas. Modal dagang lah gitunya, Pak. Jadi aulia itu siapa, Pak? Kekasih Allah. Gitu, Pak.
Jadi ibadah itu adalah modal dagang atau barang dagangan kekasih Allah. Dia ingin berjualan dengan Allah. Kalau urusan dunianya pengusaha, ngerti nggak Pak? Pengusaha yang sukses itu bisa membuat modal yang kecil menjadi besar dan mendapat keuntungan yang besar. Nah, kalau urusan akhiratnya itu adalah kekasih Allah. Jadi kekasih Allah tuh orang yang pandai menjadikan ibadah itu adalah barang dagangan kepada Allah. Jadi dia jual beli dengan Allah. Nyambung Pak. Tuh. Apa kalau dagang? Pagi-pagi untung, siang-siang untung, sore-sore untung, maghrib-maghrib untung, malam-malam, itu kira-kira subur tepat. Subur Pak. Nah kekasih Allah itu gitu. Dia mampu ibadahnya itu dijadikan barang dagangan dengan Allah, termasuk dirinya Pak. Dijadikan barang dagangan kepada itulah wali-walinya, kekasihnya. Jadi pengusaha yang sukses itulah wali dunia. Tapi wali kekasih Allah itu adalah orang yang pandai menggunakan ibadah itu sebagai keuntungan dagang dengan Allah. Ngerti Pak? Ngerti nggak Pak? Nah, pengertian kekasih Allah, wali itu ada dua. Pertama, waliyun itu asal kata dari fa'il. Jadi bentuk isim fa'il yang punya makna fa'il. Ada juga yang menyebut fa'ilun, waliyun, karena iyanya dua jadi pakai satu, pakai tasdid. Asalnya itu bentuk isim fa'il. Di makna maf'ul. Jadi orang kalau sudah bisa menjadi kekasih Allah, Allah cukupi kebutuhannya. Jadi dia jadi objek, gitu. Bukan jadi pelaku lagi. Orang yang dicukupi kebutuhan dunia dan akhiratnya. Makanya nggak ada wali yang pusing tuh nggak. Nggak ada. Tidak pernah pusing. Kenapa? Segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Itu fa'ilun, waliyun bimakna maf'ul. Objeknya. Tapi kita harus jadi fa'il dulu. Gitu Pak. Nah sekarang kita ajarkan menjadi fa'ilnya. Ya Pak ya. Siapa? Ini kalau sampai selesai kuat Pak. Bener nih. Dikit Pak ya. Saya baca 5 menit beres Pak. Bener. Tapi butuh penjelasan ya Pak ya. Nggak ada tanya jawab, tenang aja Pak. Nggak ada, Bapak pegang kertas bukan uji. Cuman Bapak akan lebih aman ketika pegangan. Itulah cara belajar orang soleh. Orang soleh itu kalau belajar ada bekas. Gitu ya Pak ya. Setuju Pak? Kalau matanya udah nggak kelihatan, lihat aja gitu. Enggak Pak? Udah nggak jelas gitu ya. Enggak apa-apa, Bapak lihat aja. Malaikat itu tahu. Gitu malaikat. Gitu Pak. Iya. Enggak apa-apa Bapak pegang sambil dengerin. Insya Allah. Terus gimana Ustadz? Agar semesta itu melayani kita. Nah, pertama, ikna minad dunya wal ukhra bihadzal muradi. Ikna minad dunya wal ukhra bihadzal muradi. Ikna itu artinya engkau merasa cukuplah. Itu pertama. Dunia tentang dunia, wal ukhra dan tentang akhirat. Bihadzal muradi, dengan ini Allah mau. Murad itu dimau. Apa yang dimaksud dengan ini yang Allah mau? Perintah Allah. Nanti Pak. Jadi kalau Bapak pengen dicukupi dunianya, akhiratnya pengen dicukupi, perintah Allahnya diperhatikan. Itu namanya bihadzal muradi. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngaji, ngaji. Kalau ada rezeki sodako, sodako. Turuti perintah Allahnya. Satu. Yang kedua,
wakroh. Dibaca wakroh. Kalau wawanya dilepas, ikroh. Dan engkau bencilah. Dan engkau tidak sukalah fihima terhadap keduanya. Berarti keduanya dunia dan akhirat. Hadzal makruha. Dengan ini yang Allah larang. Makruh yang dibenci. Maksudnya yang dilarang. Ngerti, Pak? Jadi kita belajar membenci pada keduanya dengan cara yang Allah larang. Nah, sekarang nanti ada rahasia apa di balik perintah Allah dan larangan bawahnya, Pak. Fakullu ma yuradu. Fakullu ma yuradu. Maka atau karena, boleh begitu, itu namanya Fatihah. Karena setiap sesuatu yuradu yang Allah inginkan berarti perintah Allah. Ngerti nggak? Jadi yang Allah inginkan tuh maksudnya perintah Allah. Tabiun tahu nggak? Pengikut dia. Pengikut lihadzal muradi. Nah, lihadzal muradi. Pengikut bihadzal muradi. Dengan yang Allah perintahkan. Maaf, yang pertamanya salah. Fakullu ma yuridu. Setiap sesuatu yang dikehendaki sama kita. Maksudnya gitu, itu dulu. Bapak itu ingin apa hidup? Ingin sehat, betul Pak? Ingin bahagia, betul nggak? Itu namanya mayuridu. Setiap apa-apa yang kita inginkan, yang kita mau, itu tabiun lihadzal muradi. Mengikut kepada perintah Allah. Ngerti Pak? Jadi apa yang kita inginkan itu, ikut kepada perintah Allah. Contoh, Bapak pengen sehat, ikuti perintah Allah. Karena sehat itu mengikut perintah Allah. Bapak pengen bahagia hidupnya, pengen dicukupi, maka ikuti perintah Allah. Karena yang kita inginkan itu ada bersama perintah Allah. Nyambung Pak? Satu lagi biar Bapak nggak gagal paham. Wa kullu makruhin. Setiap sesuatu yang tidak kita sukai, gitu. Setiap sesuatu yang tidak disukai, apa Bapak tidak suka apa? Sakit, betul Pak? Tidak suka sengsara, gitu kan? Tabiun lihadzal makruhi. Pengikut kepada yang Allah larang. Itu maksudnya. Lihadzal makruhi. Ngerti Pak? Ngerti nggak yang saya omongin? Jadi kalau kalau sakit, sengsara, itu dia pengikut larangan Allah. Jadi kalau kita melakukan yang dilarang oleh Allah, pasti sakit itu akan datang. Pasti kesengsaraan itu bakal datang. Pasti kebangkrutan itu bakal datang. Ngerti nggak Pak? Karena mereka mengikut kepada yang dilarang oleh Allah. Nyambung sampai sini Pak? Gitu Pak. Jadi kalau kita tuanya pengen dihargai anak cucu, pengen tetap sehat, pengen dicukupi, gitu kan Pak? Perintah Allahnya karena mereka berada bersamanya. Tapi kalau Bapak pengen bangkrut, pengen sengsara di masa tuanya, ya udah larangan Allah dikerjakan. Kenapa? Karena semua itu ngikut ke larangan. Nyambung Pak? Nah, terakhir masih kuat Pak? 5 menit jadi. Yang terakhir, idza kunta ma'a amrihi. Apabila engkau bersama perintah Allah, tahu bersama Pak. Ya, berarti kalau ada perintah Bapak kerjakan, gitu kan? Idza kunta ma'a amrihi kanatil akwanu fi amrika. Kanatil, asalnya kanat, ya. Maka kanatil akwanu itu artinya semesta. Kanat itu artinya semesta. Akwan itu artinya semesta. Ulangi lagi. Idza kunta ma'a amrihi, apabila engkau bersama perintah-perintah Allah, kanatil akwanu fi amrika, maka semesta itu dalam perintahmu.
Ngerti, Pak? Maka semesta dalam perintahmu. Makanya tadi bisa ngomong kun saya jadi, Pak. Asal kitanya jadi orang yang taat. Gitu. Makanya Bapak langsung habis ngaji ngomong ke ember. Di rumah ada ember. Kun saya punya nggak bakal jadi. Ya, ya, nggak bisa, harus ditatar dulu, betul Pak? Nafsunya sudah lantai 3, betul Pak? Harus lantai 3 nafsunya. Nyambung Pak? Ya, nanti Bapak tajam hati. Tajam. Ya, gitu. Cuma kenapa? Akuan itu dalam kendali kita. Gitu. Bapak pernah dengar Pak? Ada orang ngomong gini, padahal musim kemarau ya, hujan terus ya. Pernah dengar Pak kalimat itu? Minimal barusan tadi saya. Minimal. Kenapa alam itu membohongi kita? Karena kitanya juga sering membohongi alam. Iya kan Pak? Padahal musim kemarau loh, kok hujan loh. Nah, gitu. Karena saya dagang, kenapa nggak untung-untung? Ya dibohongi sama alam. Karena kitanya juga dagangnya bohong. Ngerti nggak Pak? Nah itu. Jadi semesta dalam kendali kita. Kalau kita dalam perintah Allah. Wa idza karihta nahyahu. Nahya ya maf'ul itu. Wa idza karihta, apabila engkau karihta, nahyahu itu dalam larangannya. Apabila engkau membenci dalam larangannya, kita membenci dalam larangannya berarti ngerjain enggak Pak? Enggak, ya kan? Nah, farrot minka al-makarihu. Farrot minka al-makarihu. Maka berlari darimu apa yang berlari al-makarihu. Sesuatu yang tidak kita suka. Ngerti Pak? Jadi kalau kita membenci larangan Allah, maka sesuatu yang kita benci lari dari kita. Rugi, sesuatu yang dibenci nggak dalam perdagangan. Lari, Pak. Kalau kita juga benci dengan larangan. Jadi kuncinya ada di mana, Pak? Di kita. Makanya kalimat terakhirnya, ainama kunta wa halalta. Dimanapun engkau berada, dan dimanapun engkau menetap. Jadi ketika kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, maka sesuatu yang kita sukai bakal datang. Dimanapun ketika kita menjalankan yang dilarang, maka sesuatu yang tidak kita sukai juga pasti datang. Tapi kalau kita membenci dengan larangan Allah, maka sesuatu yang kita benci pun tidak akan datang. Dia lari dari kita. Nah gitu. Jelas Pak? Nah mudah-mudahan ada gambaran ya Pak ya. Nah, kita bisa mulai belajar merasa cocok dengan tampilan yang tidak cocok. Ya Pak ya. Itu pertamanya, belajar cocok dengan tampilan yang tidak cocok. Siapa tahu yang tidak cocok itu di dalamnya banyak kemaslahatan. Ya Pak ya, makanya jangan menuduh Allah. Sekarang belajar mendidik nafsu kita. 3 aja Pak. 3 terdidik, maka bakal naik menjadi mutmainah. Itulah wali-walinya Allah. Itulah kekasih-kekasihnya Allah. Yang tidak akan sia-sia apa yang dikatakan. Kenapa? Karena apa tadi Pak? Semesta melayani kita. Setuju Pak? Nafsu yang pertama gimana didiknya Pak? Sedikit makan, sedikit tidur. Itu Pak, itu ingat itu. Dalam kitab Tanbihul Muqtarin ada seseorang, orang soleh namanya Abdurrahman bin Naim. Iya, apa namanya Pak? Abdurrahman bin Naim. Beliau itu kalau makan itu per 15 hari. Hari ini makan sama minum, nggak makan-makan. Makan laginya nanti 15 hari kemudian. Jadi puasanya per 15 hari. Kalau kita per 15 menit. Itu bedanya. Yang penting ada 15-nya. Sampai viral Pak. Belum ada TikTok tapi
viral. Dipanggil sama Al-Hijjaj. Al-Hijjaj itu gubernurnya. Bener nggak sih si Abdurrahman tuh kalau makan per 15 hari? Dipanggil lah Pak, karena viral. Panggillah dia Pak. Terus dimasukin ke rumah kosong, dikasih makan dulu satu piring sama airnya satu gelas, terus dikunci Pak. Nggak ada apa-apa Pak. Nah, 15 hari kemudian dibukalah. Dia lagi sholat berdiri tegak. Coba kalau kita Pak, kepala ya jadi mengecil. Ya. Tidak dehidrasi Pak. Kenapa? Keyakinannya sudah berbeda dengan kita. Ya Pak ya? Nah, bisa peot, mata juga ke dalam, buru-buru mau bangun, lempuruk. Itu sholat dengan tegak baru Pak. Gubernur percaya bahwa Abdurrahman itu memang makannya per 15. Itu ada di Tanbih Mukhtarin Pak. Kalau Bapak baca boleh, halaman 126. Ya, alinea ketiga. Itu Pak. Jadi kita cuman sedikit, ya Pak. Boleh makan tapi sedikit. Kalau sedikit makan pasti sedikit tidur. Terus banyakin ibadah sunnah sama zikir. Berarti Bapak lulus tuh nafsu pertama, terus naik nafsu kedua. Bapak muraqabah, sab. Terus bisa muhasabah, tahu kesalahannya. Kalau sudah tahu kesalahannya, cepat denda. Jam, entah itu pakai sodako, entah itu pakai zikir, entah itu pakai baca Quran. Ya, terus, nah, terus yang ketiganya Allah kelompokkan. Nanti min ibadikas sholihin, namanya as-suhbah. Allah beri pergaulan kita kepada orang baik-baik. Ya, as-suhbah. Ya. Kayak Bapak kalau doa duha itu min ibadikas sholihin, gitu kan? Allah kelompokkan Pak. Jadi kalau dibawa ngaji itu senang, nikmat gitu. Saking nikmatnya makanya loh ya itu beda deh ya. Nah, terus yang ketiganya, nafsu yang ketiga apa Pak? Bisa tazkiyah. Apa tazkiyah? Membersihkan yang bagus masuk, yang buruk keluar. Kenapa? Karena Allah kasih juru kuncinya, penjaga pintunya. Ya, bagaimana cara mendapatkan biar jadi penjaga pintu? Keluar dari diri kita. Ya, apa tadi keluar dari diri kita Pak? Nah, manusia itu selalu berbeda dengan kemauan Allah, belajar cocok. Terus menentang berarti rela diatur oleh Allah. Itu kan Pak? Terus yang keduanya belajar melepas kepemilikan. Terus yang ketiganya tawakal, berserah diri. Selesai Pak. Ya, maka Bapak akan bisa melihat debu yang ada di hati. Tasbiyah, betul Pak? Oh ini nggak ikhlas, kayak riak saya, itu bisa dielak, bisa dibersihkan. Terus apa cirinya orang yang bisa dibersihkan hatinya? Perbuatan kita, perilaku kita berbeda dengan hawa nafsu, mukhalafatul hawa. Terus yang terakhirnya musyahadah. Setiap terjadi sesuatu pada diri kita dan keluarga, Bapak tidak marah. Kenapa? Mampu melihat inti permasalahan. Nyambung Pak? Nah, ini semua kalau Bapak lakukan, insya Allah perintahnya akan menjadi sesuatu yang kita mau. Dan larangannya kita tidak lakukan akan terhindar dari sesuatu yang tidak kita suka. Cukup hari ini kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. يا ربنا
ربنا وفؤادنا وامه الذي كان منا وامه الذي كان